Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo, perkenalkan saya Dia Permatasari dengan nomor NIM 856094645. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dan saya berasal dari kelas 4A. Di sini saya akan menjalankan tugas mengenai komputer dan media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, pada kegiatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi pembelajaran yang ada di kelas 2 SD. Apa sih materi pembelajarannya? Nah, materi pembelajaran yang akan saya bawakan itu mengenai toleransi keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, tanpa membuang waktu lama, mari langsung saja kita masuk kepada materinya. Jadi, materi pembelajaran yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu mengenai toleransi keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kalian sudah pada tahu belum apa sih itu toleransi keberagaman yang ada di Indonesia? Sudah? Oh, sudah sebagian. Oke, untuk lebih jelasnya lagi akan saya jelaskan secara terperinci. Nah, jadi toleransi merupakan sebuah kegiatan untuk saling menghargai serta menghormati perbedaan ataupun keragaman yang ada di Indonesia. Jadi, toleransi itu merupakan sikap kita untuk menghargai, sikap kita untuk menghormati apa yang terjadi di Indonesia. Sedangkan keberagaman yang ada di Indonesia itu apa sih? Nah, keberagaman yang ada di Indonesia itu merupakan sebuah kondisi atau keadaan di mana di dalam sebuah negara itu tidak hanya memiliki satu keadaan. Jadi, dalam suatu negara itu memiliki banyak keadaan serta banyak perbedaan. Contoh perbedaan yang ada di Indonesia misalnya perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan adat istiadat, perbedaan sosial ekonomi, perbedaan sosial budaya, serta perbedaan sosial politik. Banyak sekali kan perbedaan yang ada di Indonesia? Tentu. Nah, dengan adanya perbedaan itu membuat Indonesia itu dikatakan sebagai negara yang multikultural. Artinya apa? Jadi Indonesia itu merupakan sebuah negara majemuk di mana tidak hanya ada satu suku yang ada di Indonesia, tidak hanya ada satu agama yang ada di Indonesia, melainkan banyak sekali agama yang ada di Indonesia, banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Dan untuk pada kesempatan kali ini kita akan berfokus kepada toleransi terhadap perbedaan atau toleransi terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia. Oke, kita harus tahu bahwa Indonesia itu memiliki 6 agama yang diakui. Jadi, ada 6 agama yang diakui di Indonesia secara resmi. Yang pertama, ada agama Islam. Yang kedua, ada Kristen Protestan. Yang ketiga ada Kristen Katolik, yang keempat ada agama Hindu, kelima ada agama Buddha, dan keenam ada agama Konghucu. Nah, dengan menumbuhkan rasa sikap toleransi kita harus menghargai serta menghormati keenam perbedaan agama ini. Kalian tahu tidak, bagaimana sih cara menghormati perbedaan agama yang ada di Indonesia? Oke, akan saya kasih contoh kecil. Jadi, semisalnya di sebuah kelas, khususnya pada kelas 2 SD, terdapat 10 orang murid. Kita katakan saja, dalam 10 orang murid itu terdapat 9 siswa yang beragama Islam dan 1 siswa yang beragama Kristen Protestan. Contohnya, si Andi merupakan siswa kelas 2 SD yang menganut agama Islam, sedangkan si Bella merupakan siswi kelas 2 SD yang menganut agama Kristen Protestan. Nah, bagaimana sih cara menghargai atau menghormati perbedaan agama yang ada di kelas 2? Si Andi ini kan merupakan salah satu siswa kelas 2 SD yang menganut agama Islam, sedangkan si Bella menganut agama Kristen Protestan. Sudah jelas, cara beribadah kedua siswa tersebut itu berbeda.
si Andi akan beribadah sesuai agamanya. Si Andi akan merayakan hari besarnya sesuai keagamaannya. Sedangkan si Bella sama hal demikian. Bella akan melaksanakan kegiatan keagamaannya dan kegiatan beribadahnya sesuai dengan agama yang dianutnya. Jadi, semisal si Andi pada bulan puasa, si Andi harus melakukan kegiatan puasa selama 1 bulan penuh tanpa minum dan juga tanpa makan dalam waktu ba'da subuh sampai dengan maghrib. Sedangkan si Bella kan bebas karena dia menganut agama Kristen Protestan, dia tidak dibenarkan untuk mengikuti berpuasa. Bagaimana cara menghargai si Bella terhadap Andi? Di saat Andi melakukan puasa, si Bella diharapkan tidak makan atau tidak minum di depan Andi. Bagaimana hal ataupun kegiatan yang harus kita lakukan ketika teman kita yang berbeda agama dengan kita itu sedang melakukan atau merayakan hari besarnya? Jadi apa sih yang harus kita lakukan terhadap mereka? Akan dijawab ya, tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.